Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat sehingga kita dapat berkomunikasi dalam presentasi kelompok 7 dalam mata kuliah komunikasi data. Salam serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah menjadi teladan bagi kita semua sehingga kita dapat menerima hidayah Islam dengan mudah. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi tentang session layar. Di sini kami beranggotakan 4 orang, ada Muhammad Aldi, Zulkifli, saya sendiri, Nikodemus, dan Fikri Al-Musawir. Yang pertama, pembahasan di sini kami membagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, definisi session layar. Yang kedua, fungsi session layar. Yang ketiga, jenis komunikasi session layar. Dan yang terakhir, protokol session layar. Pertama, definisi session layar. Session layar atau lapisan sesi atau session layar adalah lapisan kelima dari bawah dalam model referensi jaringan QSL yang mengizinkan sesi koneksi antara node dalam sebuah jaringan dibuat atau dihancurkan. Lapisan sesi tidak tahu menahu mengenai definisi dan keandalan dalam transfer data antara node-node tersebut karena fungsi-fungsi tersebut disediakan oleh 4 lapisan di bawahnya dari dalam model key. Maksud saya lapisan fisik, lapisan data link, jaringan, dan lapisan transport. Lapisan sesi bertanggung jawab untuk melakukan sinkronisasi antara pertukaran data antar komputer, membuat struktur sesi node yang saling terhubung di dalam jaringan. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengenalan nama pada tingkat nama jaringan logis dan menetapkan TCP port komunikasi. Sebagai contoh, protokol dapat dianggap sebagai sebuah protokol yang berjalan pada lapisan ini. Lapisan session mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session layar dengan pengguna lain. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. 2. Fungsi session layar. Yang pertama, melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Fungsi pertama dari session layar jaringan komputer adalah membangun komunikasi pada sebuah jaringan. Sebuah jaringan merupakan bentuk komunikasi antar komputer dengan host, klien, dan sesama komputer pada umumnya. Yang selanjutnya, pembentukan hubungan. Hubungan antar setiap komputer ini berkaitan dengan bagaimana setiap komputer dapat terhubung satu sama lain dan bagaimana kedudukannya di setiap komputer di dalam jaringan. Dengan fungsi ini, maka jaringan komputer akan bekerja dengan baik karena setiap komputer sudah mengetahui kedudukannya di dalam jaringan serta mengidentifikasi hubungan yang akan terjadi antar komputer. Lanjut, fungsi session layar. Memindahkan dan pertukaran data, melakukan proses pemindahan data juga pertukaran data, perlu diingat ketika terjadi komunikasi antar komputer di dalam sebuah jaringan. Maka pada saat itu pula terjadilah suatu proses transmisi data yang tidak lain merupakan salah satu bentuk dari proses pertukaran data di dalam sebuah jaringan. Proses pertukaran data inilah yang kemudian dihandle oleh lapisan session layer di dalam jaringan. Lanjut, pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Hal ini terjadi karena adanya timeout di mana host ataupun server terlalu lama melakukan respon terhadap permintaan klien sehingga session layer tidak mampu untuk membuat hubungan dengan komputer server atau host yang membuat session layer kemudian mengambil keputusan untuk memutuskan atau menyudahi suatu koneksi di dalam jaringan komputer. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aldi. Materi yang ketiga,
berjudul jenis komunikasi session layar. Jenis komunikasi session layar terbagi menjadi 3. Yang pertama itu simplex, yang kedua half duplex, dan yang ketiga full duplex. Simplex, komunikasinya bersifat unidireksional, yaitu aliran data dalam satu arah. Perangkat hanya dapat mengirim data tetapi tidak dapat menerimanya, atau dapat menerima data tetapi tidak dapat mengirim data. Yang kedua, half duplex. Dalam half duplex, arah dapat dibalik, yaitu stasiun dapat mengirim dan menerima data. Pesan mengalir di kedua arah tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, full duplex, yang berarti komunikasinya direksional, yaitu aliran data di kedua arah. Kedua stasiun dapat mengirim dan menerima pesan secara bersamaan. Lalu materi yang keempat, yaitu protokol session layar. Protokol session layar terbagi menjadi 4. Yang pertama itu NetBIOS, NetBIOS, ADSP, dan PIP. NetBIOS merupakan protokol yang difungsikan untuk mengirimkan pesan secara serempak ke dalam komputer lain yang terkoneksi dengan jaringan komputer yang sama. NetBIOS merupakan pengembangan dari NetBIOS, memiliki fungsi yang sama persis dengan NetBIOS, hanya saja memiliki sedikit kelebihan dibandingkan dengan NetBIOS, yaitu memiliki kompatibilitas dengan perangkat keras dan juga perangkat lunak yang lebih bervariasi. Yang ketiga, ADSP. Merupakan kependekan dari Apple Talk Data Stream Protocol, di mana protokol ini bertugas untuk memeriksa dan juga mengecek apakah terdapat jalur komunikasi yang putus atau tidak, dan memastikan bahwa jalur komunikasi telah terhubung dan juga berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Yang keempat, PAP atau Printer Access Protocol, merupakan protokol pada session layar yang bertugas untuk melakukan pencetakan terhadap PostScript pada jaringan Apple Talk. Lalu, untuk kesimpulannya, session layar adalah layar kelima dari 7 lapisan model OSI dari jaringan komputer. Lapisan session bertanggung jawab untuk mengendalikan dialog antar node. Lapisan session mengizinkan para pengguna untuk menetapkan session dengan pengguna lain. Sebuah session digunakan untuk memungkinkan seseorang pengguna log ke remote time sharing system atau untuk memindahkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Ya, baik. Itulah presentasi kami mengenai materi session layar di mata kuliah komunikasi data. Semoga ada manfaatnya bagi rekan-rekan semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.